Acara zikir kebangsaan tadi malam, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Itu menunjukkan bahwa tujuan diadakannya acara ini oleh Lutfi bin Yahya berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan apapun. Walaupun tidak dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, masih untung kita lihat beberapa menteri pengikut Lutfi bin Yahya yang hadir di acara itu. Kalau tidak, Indonesia akan melihat acara itu hanyalah diisi para mukibin dan beberapa pejabat luar Indonesia yang sejatinya mereka tidak paham atas kondisi yang sebenarnya sedang terjadi di negeri ini. Ya, kita meyakini demikian. Karena kalau seandainya mereka paham atas hal yang terjadi saat ini, terutama yang berkaitan dengan berdirinya Jamiah Jatma versi Lutfi bin Yahya, tentu mereka akan mikir 1000 kali untuk hadir di acara itu. Keputusan Presiden dan beberapa pejabat penting negara lainnya untuk tidak hadir di acara Lutfi bin Yahya itu adalah keputusan yang sangat tepat dan memang semestinya harus begitu. Pemerintah harus tegas terhadap kelompok siapapun yang melanggar etika persatuan dan pemberontak. Pembegal ideologi dalam bingkai sufisme harus disikapi. Memang begitulah cara mereka. Pergerakan mereka dalam menghegemoni rakyat Indonesia dengan bingkai agama dan ideologi. Buktinya, mereka menempatkan acara itu di Masjid Istiqlal yang sejatinya menjadi simbol kemerdekaan dan persatuan rakyat Indonesia. Lalu kenapa pemerintah dalam hal ini Menteri Agama meluluskan diadakannya acara tersebut di Masjid Istiqlal? Tentu jawabannya sangat sederhana. Ini acara keagamaan dan persatuan umat. Masa mau ditolak? Kalau melihat kondisi ini, tentu kita masih bisa memaklumi tindakan pemerintah yang memberi izin berlangsungnya acara tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas memahami ini semua, bahwa langkah Lutfi bin Yahya semakin jelas dan nyata. Ia ingin menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang masih punya pengaruh besar terhadap bangsa ini. Ia dengan jelas ingin mengobarkan persaingannya dengan organisasi Jatman NU yang sudah ia tinggalkan. Disinilah letak nadirnya, bahwa masih banyak orang yang tidak paham atas rencana besar Lutfi bin Yahya, yang selalu ingin jadi orang nomor satu dalam bingkai ulama sufi, ulama pemersatu umat, ulama yang seakan terus menggaungkan semboyan andalannya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah bangsa ini terpecah belah? Kalimat yang mengandung magic dan daya tarik akan melumpuhkan akal dan nalar kritis terhadap sosok Lutfi bin Yahya yang sudah banyak membelokkan sejarah NU, memalsukan makam tokoh Nusantara, membelot terhadap NU, mengkhianati ucapannya sendiri untuk tetap berada di NU sampai mati. Lalu sekarang, sosok yang seperti ini masihkah kita ikuti? Nah, di acara tadi malam ada pidato Syekh Usama yang kalau kita perhatikan justru menampar Lutfi bin Yahya yang selama ini banyak melakukan pembegalan makam. Dan di Aku Bermarga bin Yahya sangat banyak sekali ditemukan makam yang di belakangnya Bermarga bin Yahya. Ini artinya ada upaya perampasan hak milik orang lain yang diaku sebagai haknya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Nah, di akhir ceramah, Syekh Usama tersebut menukil sebuah kisah yang menunjukkan bukan perilaku orang yang ahli kalimat la ilaha karena suka membegal hak orang lain. Kita simak. Maka berinteraksilah antar kalian itu dengan kedermawanan. لا تؤذوا أحدا. Jangan sampai mengganggu orang لا lain. تكرهوا أحدا. Jangan sampai membenci orang lain. لا تعيروا أحدا بعيب. Jangan sampai mencelah aib orang lain. أذكر لكم موقفا آخر وأختم. Aku ingin memberikan satu kisah dan ini adalah kisah yang terakhir. واحد من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل Ada salah seorang sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. يقول كنت أذهب إلى مجلس أحمد Dia mengatakan, saya pernah datang ke majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. فيتلقاني بالبشر والترحاب Kemudian beliau menyambut saya dengan senang hati. ويوسع لي في المجلس Kemudian beliau memberikan tempat khusus kepada saya di majelis tersebut. ويجلسني بجواره Kemudian Imam Ahmad menyuruh saya duduk di sampingnya. ويبالغ في الحفاوة والترحاب. Beliau sangat berlebihan dalam menyambut saya. قال فدخلت عنده مرة Kemudian dia berkata, kemudian saya bertamu kepada beliau suatu hari. فإذا به يعرض عني
Kemudian beliau berpaling dariku. لا يرحب بي، Beliau tidak lagi menyambutku. لا ينظر في وجهي. Dan beliau tidak memandang lagi wajahku. قال فتعجبت من حال الإمام أحمد. Dan akhirnya saya pun heran, apa yang membuat Imam Ahmad berubah? لماذا يعرض عني؟ Orang tersebut mengatakan kepada Imam Ahmad, kenapa kamu berpaling dariku? قال وظللت أياما، Nah, ظللت عدة أيام sudah lama saya itu dalam keadaan tersebut. أدخل عنده وهو يعرض عني. Dan Imam Ahmad selalu berpaling dariku. قال فتركته مرة Kemudian aku suatu hari meninggalkan Imam Ahmad. حتى انصرف الناس، Sampai semua orang pergi dari majelisnya. وقلت له يا إمام Kemudian saya berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, أراك غاضبا مني، saya melihat kamu marah kepadaku. لماذا أعرضت عني؟ Kenapa engkau berpaling dariku? الإمام أحمد يقول له لأمر عظيم صدر منك. Imam Ahmad berkata kepadanya, karena satu perkara penting itu muncul dari dirimu. قبل أيام Beberapa waktu yang lalu, أحدثت في دارك نوعا من الطلاء للجدران، يطلي جدران بيته، nah, Maulana, يحدث فيها الدهان والألوان على جدار dia البيت. mengecat rumahnya. يقول له الإمام أحمد Imam Ahmad berkata kepadanya, عندما أحدثت الألوان والطلاء على جدران بيتك من الخارج، ketika kamu mengecat ulang rumahmu, أخذت من شارع وطريق الناس مقدار ما أحدثت من الطلاء، kamu telah mengambil hak jalan orang lain ketika kamu mengecat rumahmu. ضيقت على الناس في الطريق بمقدار ما أخذت من الطلاء للبيت. Kamu telah mengambil jalan umum ketika kamu mengecat rumahmu. الرجل يقول يا إمام هذا مقدار يسير كعقلة الإصبع. Orang terus mengatakan, wahai Imam, itu adalah ukuran yang sangat kecil. الإمام أحمد بن حنبل يقول له لا يطيب خاطري عنك Imam Ahmad mengatakan kepadaku bahwa hatiku tidak enak terhadapmu. إلا أن تزيل ما أحدثت في الجدران، Sampai kamu menghilangkan semua cat yang ada di rumahmu. أو أن تهدم جدار البيت وترجع به بضع خطوات وتبني، Atau kamu menghancurkan dindingmu. حتى لا تضيق على الناس الطريق. Sehingga kamu tidak mempersempit jalan orang. يقول الرجل Orang tersebut berkata, فاخترت الأشد منها aku memilih lebih daripada itu. فهدمت جدار بيتي Aku menghancurkan seluruh dinding rumahku. ورجعت به خطوة، Dan kemudian saya mundur ukurannya daripada jalan tersebut. ثم أعدت البناء والطلاء على الجدار. Kemudian saya membangun ulang dan mengecat ulang kembali. هؤلاء الرجال Mereka itulah para tokoh الذين فهموا معنى لا إله إلا الله، yang memahami makna la ilaha illallah. تعاملوا مع الناس بالجمال والخلق. Berinteraksilah dengan orang dengan akhlak yang mulia. Jadi intinya, tidak ada satupun sekte Baalawi yang tercatat dalam sejarah berdirinya Jatman. Tidak ada satupun peran Alawiyin dalam penyatuan tarekat di tubuh NU. Kini, mereka datang membawa Jatma, seolah ingin merebut kembali ruang ruhani di tubuh umat. Sahabat sejarah, Jatma bukan regenerasi Jatman. Ia adalah replikasi palsu yang ingin membajak sejarah NU. Sebuah lembaga tandingan yang dibentuk oleh kelompok yang tak sabar ingin eksis dalam ruang tarekat tanpa pernah berjuang di dalamnya. Sebuah produk baru dari ambisi lama, menjadikan agama sebagai alat pelanggangan nasab dan kekuasaan spiritual. Kalau bukan tandingan, kenapa harus mirip-mirip? Kalau bukan saingan, kenapa harus menyamarkan? Maka jika hari ini ada sekumpulan orang yang dulu dielu-elukan di Jatman, lalu keluar karena tidak disiplin berorganisasi, kemudian mendirikan organisasi tandingan dengan nama dan gaya yang mirip, itulah bentuk kudeta kultural yang pengecut. Orang-orang seperti ini ingin merebut panggung yang sudah dibangun dengan darah, air mata, dan tirakat para kiai. Mereka menumpang sejarah yang tak pernah mereka ukir. Mereka membajak simbol yang tak pernah mereka pahami maknanya, hanya untuk sebuah identitas yang ingin terus dihormati sampai anak cucu. Kalau memang ingin punya jamaah, silakan. Tapi jangan mencatut nama, jangan bikin singkatan palsu, jangan gelapkan sejarah. Kalau memang ingin diikuti orang banyak, silakan. Tapi pakailah nama sendiri seperti Lutfi Mania Aswaja. Jangan nebeng sejarah orang lain. Biar fair, biar jelas. Biar publik tahu mana warisan wali angkat diri sendiri. Selama beliau menjabat sebagai Rois Am, karena memang beliau sebagai estafet pengganti daripada Muhammad Mutahar ya, Rois Am sebelumnya, ya secara keorganisasian beliau yang menduduki jabatan Rois Am, artinya ya secara sas, secara organisasi begitu. Tapi kalau kemudian sebagai dari sana Toreko sepertinya tidak tersambung ke ke Habib bin Riyad, tidak tersambung ke Mbah Hussein. Nah, cuma kita itu kan sebenarnya ketika berorganisasi itu kan landasannya itu kan aturan organisasi. Ya,
di dalam aturan organisasi, kalau di dalam NU ada ADART, kalau di dalam Banom ada PRT, ada peraturan rumah tangga. Jadi ketika kemudian sudah ada banyak sekali pelanggaran organisasi yang sebenarnya ya para kiai temukan di eranya Habib Lutfi segala macam, itu ya akhirnya mau tidak mau harus ada perubahan kan gitu, harus ada perubahan. Jadi sebenarnya bukan kiai-kiai itu menurunkan Habib Lutfi, enggak, ya biasa gampangnya ya karena ada aturan organisasi yang menurunkan beliau itu. Ketika kita menegakkan aturan organisasi ya bisa dikatakan ya ADART sendiri itu yang menurunkan Habib Lutfi ya. Kalau misalnya beliau mengatakan ada bagian oknum mungkin ya murid beliau atau apa mengatakan ini kudeta dan segala macam, ya itu nggak benar. Justru kalau dari sejarah itu ada peristiwa yang mungkin bisa dikatakan beliau yang mengkudeta. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu pada waktu tahun 2000 itu ada muktamar Mbah Ahmad Muthohar itu Rois Am tahun 90 sampai tahun 2000, artinya 2 periode. Ya. Nah, ketika tahun 2000 itu ada peristiwa suksesi yang ini sering kali disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair sendiri. Kepada saya juga disampaikan, kepada Duriat Pranggen, kakak saya disampaikan, kepada saudara-saudara disampaikan, bahkan pada alumni Pranggen, kadang alumni Pekalongan juga kisahnya disampaikan. Artinya kisah ini sangat mendalam bagi Mbah Maimun Zubair sendiri. Ada suksesi yang beliau itu di situ sangat kecewa dengan peristiwa itu. Di tahun 2000 itu, pada waktu itu dalam catatan saya itu Rois Amnya Mbah Ahmad Muthohar ini masih menjabat semua ya, karena kalau nggak menjabat tidak bisa melaksanakan ini kan, tidak bisa melaksanakan tindakan organisasi. Jadi Rois Amnya kayak Ahmad Muthohar, kakek saya, ya. Wakil Rois Amnya itu Kiai Usman Abidin Jakarta, Rois awalnya Kiai Maimun Zubair sendiri, Mbah Maimun Zubair, Rois saninya Kiai Samsul Badali dan sebagainya ya. Ini di sini juga tercatat mustafatnya itu antara lain Kiai Anwar Musadat, Kiai Aliafi, Kiai Turehan Al-Juri Kudus, ada Habib Syekh Al-Jufri Jakarta, Habib Lutfi sendiri Pekalongan itu mustafat. Kemudian yang keenam Kiai Mufid Al-Habib Yogyakarta. Nah, di situ ketika saya kira-kira tahun 2013 saya sowan Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun ya sambil tertawa, sambil ya sumeh gitu kan, mengenang beliau itu. Beliau kalau ketawa itu kan pundaknya itu goyang kan. Goyang-goyang. Pundaknya itu yang goyang-goyang gitu, sambil agak tertawa sedikit gitu. Saya salam gitu, assalamualaikum. Saat ini kita pun Gus, ya beliau nyapa gitu. Tentara mawon Mbak, ngulang-ngulang gitu, gede-gede saya bilang gitu. Terus saya duduk, terus beliau mulai ngobrol. Terus beliau menyinggung kakek saya. Aku karo mbahmu tibone wakil. Ya, aku sama kakekmu tuh jatuhnya kok wakil terus gitu. Katanya beliau gitu. Cacah bar saka Pranggen terus do ning sarang. Ning mbahmu sik mondok ning mbahmu sik baru ning mondok rere ngono kuwi. Biyen ning Jatman mbahmu Rois Am ibune aku yo wakil gitu. Beliau membahasakan wakil karena lebih bahasa sutral di bawah Mbak Ahmad Muthohar itu. Nah, terus beliau mengisahkan bahwa ketika tahun 2000 itu ada kiai-kiai yang diumrohkan. Nah, ada di situ juga dilengkapi oleh cerita yang lain putranya Kiai Rofi'i Gus Tamid itu Karangawen bercerita juga di tahun 2017 beliau sowan Mbah Mun dengan versi lebih komplit lagi. Dia mengatakan yang diumrohkan itu 11 orang kiai. Satu yang disebutkan Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun sama Gus Tamid itu cerita, "Cung, Jatman iku donya, Cung." Artinya apa maksudnya? Ya itu tergantung niatnya orang di situ ya, di mana-mana itu kan. Dunia gitu kan. Nah, karena beliau menyikapi peristiwa itu, beliau berpendapat Jatman itu dunia gitu. Karena terjadi muktamar, tapi kiai ada 11 kiai yang secara kasepuhan itu harusnya hadir, tidak dihadirkan, justru malah diumrohkan itu.
dalam tanda kutip ya oleh pihak Pekalongan itu. Nah, ini 11 orang kiai ini yang disebutkan Mbah Maimun itu Mbah Maimun sendiri, Mbah Iya, Ahmad Mutahar selaku Rois Am, kemudian Yai Lutfi Hakim. Jadi yang disebutkan 3 nama ini menurut Gus Samit itu. Artinya ini orang-orang yang sentral yang ketika barangkali hadir di acara muktamar itu kemudian Habib Lutfi nggak jadi. Jadi umrohnya itu lama katanya Mbah Mun. Artinya ketika kembali muktamar sudah selesai. betul. Yang jadi Pekalongan itu. Jadi Politisasi berarti ya Gus ya. Nah ini namanya kudeta dan Mbah Mun sendiri Ya, ngomong ini betul. kudeta. Karena ya ini proses seperti itu. Dulu pernah saya sampaikan ini di forum terbatas gitu teman-teman Matan gitu. Karena teman-teman Matan itu kan mahasiswa ahli Thoriah Al-Mutabor itu kan angkatan mudanya Jatman gitu kan. Dan sebagian besar itu enggak ada yang pro PBNU itu, bagian besar pro anu lah. Ya ada tapi sedikit sekali kan. Bagian besar pro Pekalongan, yang kembali ke NU itu berapa gitu. Anak-anak muda itu gampang dicuci otak ya. Jadi sayang sekali gitu. Jadi sampai ada yang nulis di media itu bahwa kiai-kiai yang ke pro PBNU itu dianggap nggak punya adab gitu. Loh kok bilang nggak punya adab itu gimana? Terus akhirnya saya tulis kisah itu tadi yang saya sampaikan tadi kurang lebih untuk kok kayak gini kok kurang adab itu gimana? Ya nggak kurang adab siapa kalau kayak gini gitu. Betul. Kiai-kiai sepuh itu tahu kejadian ini dan tetap membantu Habib Lutfi sampai 23 tahun loh aku bilang gitu. Masa masih bilang kurang adab? Betul. Masih bantu, masih ini yang kuyung semuanya. Kita terus bikin organisasi sendiri juga kan, nggak bikin Jatma atau apa. Jatma perjuangan juga enggak kan. Ketika dipimpin beliau kan itu juga. Nah ini kan sangat kita itu sangat ya prihatin ya. Ketika kita berseberangan terus bikin baru. Artinya ketika itu direspon dengan membuat organisasi baru, basis baru, kemudian logo baru, rumah baru, yaitu walaupun klaimnya ya kita tetap NU, kita tetap ini, tapi kalau kemudian di situ tidak ada afiliasi sama sekali dengan NU secara struktural ya, dimana kita mau bilang NU ya mungkin RU kultural mungkin bisa ya, cuma ya itu sebagai langkah untuk antitesis daripada Jatman ya itu sayang sekali karena mau pecah, apalagi mau direspon seperti apapun itu kalau namanya pecah itu ya namanya nggak bagus. Ya kita memang mau tidak mau memang banyak berbeda pandangan gitu dalam hal organisasi dan sebagainya, mungkin belum bisa ketemu, tapi ya kalau responnya kemudian ada di situ perpecahan ya sayang sekali gitu. Iya, tidak kurang lebih begitu. Tapi dari Jatmas saja ya tidak secara struktural, tidak ada hubungannya dengan NU sama sekali. Terlalu enak mungkin ya Gus ya. 23 tahun menguasai Jatman itu. Jadi adanya Ya kudeta memang itu. kalau dari cerita para kiai yang saya dengar memang beliau itu sangat protektif sekali ya. Kan hampir Jatman itu tidak dikelola dengan cara organisasi, enggak ada pembukuan, enggak ada ini. Ya mungkin ada pembukuan tapi juga tidak pernah dibahas gitu di dalam rapat-rapat. Kalau ada dana-dana juga enggak ada transparansi dan sebagainya. Jadi kesulitan sekali. Makanya kemarin ketika Jatma Aswaja itu berdiri, pandangan saya terus, loh, ada Jatma, apakah ini perampokan aset? Saya bertanya gitu, karena apa? Selama 23 tahun beliau menjabat, bahkan organisasi Jatman sebelumnya itu kan dokumen-dokumen itu kan kita tidak pernah pegang. Artinya ini dipegang oleh pengurus-pengurus yang menjabat itu. Dan tidak pernah divokan punya aset apa segala macam. Padahal kalau menurut cita-cita para kiai, banyak ulama-ulama atau agnia-agnia yang akhirnya mewakafkan tanah, gedung segala macam ke Jatman, dan itu tidak tahu kita gitu. Dan kepengurusan sekarang ya saya belum melihat ada langkah untuk ke sana gitu yang secara serius unsur itu. Atau mungkin malah LPJ itu juga, semacam LPJ itu juga nggak ada ya Gus ya? Nggak ada. Karena memang kemarin itu ya sulit sekali untuk mempertemukan itu kan, beliau kan nggak hadir di pas acara di Surabaya itu kan nggak hadir juga. Yang perwakilannya hanya sebatas aja gitu. Itu sendiri nggak hadir gitu. Ya itu aset-aset itu yang mungkin kalau ada kesadaran dari pengurus Jatman yang lalu untuk menyerahkan itu, bahwa karena itu bukan hak mereka, karena ketika menerima itu selaku Rois Am Jatman, bahkan Matan saja itu dipermasalahkan, itu kan yang bikin Habib Lutfi. Habib Lutfi bikin Matan itu selaku Rois Am Jatman, bukan pribadi Habib Lutfi. Artinya ini bukan, orang itu tidak bisa membedakan antara pemilihan pribadi dan organisasi itu kok lucu gitu. Ini tindakan organisasi apa pribadi, kok nggak bisa membedakan, itu lucu sekali kadang-kadang saya. Jadi ya kalau itu ada hal-hal yang sekiranya bukan haknya ya karena ini bukan urusan
apa yang istilahnya hanya sudah duniawi saja bertanggung jawabnya kan, apalagi dalam organisasi historical kan gitu, pasti mereka tahu konsekuensinya gitu. Ya artinya ya itu saya harap ada kesadaran seperti itu untuk mengembalikan aset-aset dan sebagainya. Itulah tadi ungkapan dari Syekh Usama yang pada saat itu menghadiri Jatma Aswaja di Istiqlal. Dan tadi kita sudah dengar bersama beberapa ulasan dari tokoh masyarakat tentang bagaimana tujuan serta strategi Lutfi bin Yahya untuk mendapatkan panggung kembali di tanah air. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.